Pertanyaannya, Shalom, selamat malam pendeta. Saya ingin bertanya, apakah seorang Kristen boleh menjadi seorang trader saham profesional? Terima kasih. Silakan Pak Pendeta. Terima kasih. Sedangkan untuk jual beli saham sebagai trader untuk saham secara profesional pun seperti apa cara bekerjanya, saya bukan pakarnya. Mungkin para ahli finance yang boleh menerangkan ini dengan lebih baik, apalagi kalau mereka baca Alkitab dengan baik, mereka bisa melihat tentang prinsip-prinsip di dalam Alkitab apakah sejalan ataukah tidak. Saya hanya bisa memberikan kepada kita beberapa prinsip yang ada di dalam Alkitab tentang yang ada kaitannya dengan finance. Ya, saya tidak akan terangkan itu secara finansial, itu saya sama sekali jauh pengetahuan saya dari mengetahui semua itu. Tapi coba kita baca beberapa ayat di dalam Alkitab. Yang pertama, coba kita baca dalam Lukas pasal yang ke-12 ayat yang ke-15. Lukas 12 pasal yang ke-12 ayat yang ke-15, tolong dibaca. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Terima kasih. Ini prinsip yang sangat baik sekali. Ya, jangan sampai kita tamak. Tamak artinya tidak puas dengan apa yang Tuhan sudah berikan, dan kita mau melakukan berbagai macam cara supaya kita memperoleh sampai berkelimpahan, menyangka bahwa kalau kita mempunyai berkelimpahan, kita bisa menggantungkan hidup kita pada kelimpahan kita itu. Setelah Tuhan Yesus mengatakan ayat ini, itu adalah ayat yang ke-15, maka di ayat yang ke-16, ia menceritakan tentang seorang yang tamak, yang mau memperbesar gudang-gudangnya untuk menyimpan lebih banyak gandum, tidak menjadi saluran berkat, tapi menimbun sampai berlimpah-limpah. Lalu ia berkata dalam hatinya, biarlah aku bersenang-senang sampai selama-lamanya aku bersenang-senang. Tuhan Yesus katakan, malam ini pun kalau engkau mati, untuk apa semuanya itu? Tidak ada gunanya. Yang mau menunjukkan bahwa seperti ayat 15 katakan, sekalipun seseorang mempunyai banyak sekali harta, hidupnya itu tidak bergantung pada kekayaannya. Jadi saya hanya mau menanggapi secara umum, apa tujuan kita bekerja? Apakah kita mau mendapatkan berlimpah-limpah? Itu bagus. Tapi setelah mendapatkan berlimpah-limpah, apa tujuannya? Apakah tujuannya supaya kita bisa menjadi saluran berkat? Atau tujuannya supaya kita bisa menggantungkan hidup kita, bersenang-senang, dan merasa aman dan nyaman, oleh karena kita tahu bahwa tabungan kita cukup, kita punya aset di sana-sini, kita punya investasi di mana-mana, kita punya keuntungan dari usaha ini dan usaha itu, sehingga kita tidak merasa khawatir sekalipun, bukan karena kita percaya Tuhan akan menolong kita, tapi karena kita tahu bahwa kita mempunyai banyak atau mempunyai kelimpahan. Itu adalah salah satu dari prinsip mengenai finance yang ada di dalam Alkitab, yang perlu untuk kita fahami dan kita ikuti, sehingga apapun kita punya pekerjaan, kalau itu sesuai dengan firman Tuhan, biarlah kita bekerja dengan sungguh-sungguh, berkat datang dari Tuhan, jangan melakukan segala cara sampai mengorbankan prinsip-prinsip Alkitabiah hanya untuk mendapatkan kelimpahan supaya kita bisa bergantung pada kelimpahan itu. Ada prinsip yang lain.
Matius 6 ayat yang ke-33. Semua orang mengetahui akan ayat ini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya yang lain itu akan ditambahkan kepadamu. Di dalam Alkitab digambarkan juga tentang orang-orang yang berdagang. Dan berdagang itu bukan suatu hal yang tabu. Berdagang itu adalah sesuatu hal yang biasa. Dan memang banyak orang yang berdagang. Contohnya, Paulus bertemu dengan seorang pedagang kain ungu yang namanya adalah Lydia. Dia seorang yang kaya, tapi dia menggunakan kekayaannya itu untuk membantu pekerjaan Tuhan. Jadi berdagang itu tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah kalau orang licik di dalam berdagang. Ada istilahnya di dalam Alkitab, menggunakan batu timbangan yang salah, atau licik di dalam menggunakan batu timbangan. Itu bukanlah cara berdagang yang dikehendaki oleh Allah. Mengambil keuntungan lebih daripada apa yang sewajarnya. Itu bukanlah cara berdagang yang dianjurkan oleh Allah. Ya. Mungkin hanya itu yang bisa saya katakan. Terima kasih. Tapi saya tidak bisa menanggapi tentang profesi trader saham ini. Saya lihat dari kata trader, nampaknya ini adalah berdagang juga. Ada jual, ada beli, ada standar-standar yang diikuti. Biarlah kalau seorang umat Tuhan mempunyai usaha seperti ini, biarlah ia melakukannya dengan jujur, dengan tujuan untuk menerima berkat Tuhan, tetapi bukan untuk menimbun harta dan bergantung pada harta yang ia timbun itu. Terima kasih.